Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Umi hari ini semuanya? Semoga anak Umi dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik tema keempat, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran IPS yaitu KD 3.3 dan 4.3, yaitu kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang sosial. Apa yang dimaksud dengan globalisasi? Globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Apa penyebab adanya globalisasi ini? Yaitu adanya perkembangan teknologi, alat komunikasi, dan alat transportasi. Apa yang akan terjadi dengan adanya hal tersebut akan memudahkan kerjasama antar negara. Apa faktor penyebabnya? Faktor penyebabnya yaitu adanya sumber daya alam berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Kemudian adanya ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama negara-negara anggota ASEAN dalam bidang sosial, yaitu penanggulangan bencana alam, meningkatkan kesejahteraan sosial dan pembangunan negara-negara ASEAN, melindungi hak-hak dan keadilan sosial penduduk negara-negara ASEAN, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN, meningkatkan perlindungan sosial kepada seluruh penduduk negara-negara ASEAN. Kemudian, adapun kerjasama dalam bidang budaya, meningkatkan jumlah tenaga ahli yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memberikan bantuan untuk meningkatkan kemampuan para ahli dalam mengembangkan sebuah penemuan. Kemudian adanya kerjasama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing dunia. Selanjutnya adanya penyelenggaraan SEA Games yang diikuti oleh seluruh anggota ASEAN. Kemudian mengenalkan budaya khas masing-masing negara dalam rangka meningkatkan solidaritas masyarakat ASEAN. Adanya pertukaran pelajar antar negara ASEAN. Kemudian adanya meningkatkan jumlah UKM dalam bidang budaya dan kesenian. Tuh. Selanjutnya, muatan pelajaran bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2, yaitu pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan. Apa susunannya? Susunannya pertama, paragraf pertama berisi pernyataan umum berupa topik masalah atau permasalahan umum yang dibahas. Yang kedua, paragraf kedua dan seterusnya berisi fakta, pembuktian atau proses penyelesaian dari topik yang dibahas. 3. Paragraf terakhir berisi simpulan, pesan atau kesan tentang topik yang dibahas. Di dalam pembelajaran nanti disajikan tentang teks eksplanasi. Tuh, ini contoh pertanyaannya, bagaimana cara listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah penduduk? Selanjutnya, muatan pelajaran IPA, yaitu KD 3.6 dan 4.6, proses menghasilkan energi listrik. Globalisasi mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kemajuan teknologi terkait listrik. Sumber utama energi listrik kita adalah pembangkit listrik. Contohnya, pembangkit listrik itu adalah pembangkit listrik tenaga air, yaitu disebut dengan PLTA. Gambar ini adalah cara kerja pembangkit listrik tenaga air. PLTA memanfaatkan energi air yang mengalir. Ini kalau PLTA adalah jumlah airnya yang cukup besar. Yang kedua, aliran air tersebut masuk ke melalui pipa-pipa khusus untuk menggerakkan turbin. Ini adalah turbinnya, sehingga turbin ini bergerak karena adanya aliran air yang masuk melalui pipa. Kemudian gerakan turbin tersebut nantinya akan diubah menjadi energi listrik di dalam sebuah generator. Generator itulah nanti yang akan
di dalam generator ini terjadinya energi gerak menjadi energi listrik. Itu. Bagaimana proses menyalurkan energi listrik? Setelah generator menghasilkan listrik tadi, maka listrik tersebut dialirkanlah ke pabrik, ke rumah-rumah dan ke tempat-tempat lain. Nah, ini adalah energi listrik disalurkan terlebih dahulu melalui kabel-kabel besar yang terpasang di menara saluran udara tegangan ekstra tinggi, yaitu disebut dengan sutet. Kemudian yang ketiga, energi listrik itu masuk ke dalam transformator. Transformator untuk menaikkan atau menurunkan tegangan. Ini adalah transformator. Kemudian yang keempat, energi listrik disalurkanlah ke pabrik-pabrik. Ini adalah gambar pabrik contohnya. Kenapa ke pabrik? Karena pabrik itu lebih membutuhkan energi listrik yang cukup besar untuk keperluan produksi, seperti itu. Selanjutnya, energi listrik masuk ke dalam transformator. Kenapa masuk lagi ke dalam transformator? Berfungsi untuk menurunkan tegangan. Oke, selanjutnya yang keenam. Nah, barulah energi listrik ini yang dari transformator tadi, penurunan tegangan, diterima oleh gedung perkantoran dan rumah-rumah penduduk. Seperti itulah cara kerja dari pembangkit listrik tenaga air. Dalam ruang lingkup yang kecil, ada beberapa daerah menggunakan pembangkit listrik secara mandiri yang dinamakan dengan pembangkit listrik mikrohidro. Ini, mengapa pembangkit listrik mikrohidro? Karena pembangkit listrik mikrohidro ini menggunakan aliran air sungai atau air terjun yang ada di daerah tersebut. Apa arti dari mikrohidro? Mikrohidro artinya adalah mikro berarti kecil, hidro berarti air, berarti aliran air yang kecil. Pembangkit listrik mikrohidro menggunakan aliran air untuk memutarkan kincir air, kemudian kincir air menggerakkan turbin hingga menghasilkan listrik. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Kita lihat gambarnya, proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik mikrohidro. Air yang dalam lingkup air sungai atau air terjun tadi dibuat kemiringan aliran air sungai tersebut menggerakkan kincir air, yang mana air dari energi air berubah menjadi energi gerak. Kemudian penghubung kincir air atau generator dihubungkan ke generator dari kincir air yang bergerak tadi, maka menyebabkan adanya listriklah di dalam generator, dan dari energi gerak berubah menjadi energi listrik. Kemudian dengan bergeraknya generator kincir air tadi menghasilkanlah energi listrik pada generator dan akan disalurkan ke transmisi. Kemudian disalurkanlah ke rumah-rumah penduduk. Rumah-rumah penduduk sini adalah penduduk yang berada di sekitar pembangkit listrik mikrohidro tersebut. Berarti dalam lingkupnya tidak terlalu besar. Seperti itu. Itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi anak Umi semuanya. Lebih dan kurang Umi mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.